Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zura dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Ignatius Daniel dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Marcella Salsabila dari kelas 12 IPS 3. Nama saya Salmat Siliamas dari 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Tasina Salsabila dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Wahyu Parasyan. Saya Zahra Malia dari 12 IPS. Materi yang akan kami sampaikan adalah upaya mengatasi ketimpangan sosial. Upaya mengatasi ketimpangan sosial tidaklah mudah, terutama menyangkut sikap mental masyarakat, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Untuk mempersempit ketimpangan sosial di masyarakat diperlukan upaya bersama dari berbagai kalangan, baik oleh pemerintah maupun anggota masyarakat. Perlunya identifikasi penyebab timbulnya ketimpangan sosial menjadi penting untuk mencari suatu solusi. Untuk mencari berbagai solusi alternatif, langkah yang harus diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan masalah apa yang akan dicari solusinya. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor penyebab dari masalah itu timbul. Yang ketiga, cari beberapa alternatif solusi. Yang keempat, pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu, kemudian lanjutkan ke solusi berikutnya. Lalu, sebagai upaya mengatasi ketimpangan sosial, setiap warga negara, baik sebagai seorang aparat, pemerintah maupun anggota masyarakat biasa, harus menyiapkan dan melatih diri untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, belajar dan membiasakan diri mencintai sesama manusia. Yang ketiga, menanamkan kesadaran dan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, melatih dan membiasakan diri hidup bergaul dan bersikap demokratis. Yang kelima, melatih dan membiasakan diri bersikap adil dan berjiwa sosial. Menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial sebenarnya sudah ada sejak dahulu, seperti yang tertuang dalam undang-undang sebagai berikut. Undang-Undang NRI tahun 1945, pasal 33, ayat yang pertama. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Ayat yang ketiga. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 34 ayat yang pertama. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat yang kedua. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dikuasai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 ayat 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat yang kedua, setiap orang berhak hidup tentram, aman, dan damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Pasal 11, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 12, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera, sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal 36 ayat 1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, sesuai dengan pasal 3, tujuan yang hendak dicapai adalah: yang pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Yang kedua, memulihkan fungsi dan sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Yang keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan pelanggaran kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjut, serta yang kelima, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Selanjutnya ada Bank Dunia. Menurut Bank Dunia atau World Bank, upaya-upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada investasi pada jaring pengaman untuk melindungi warga yang rentan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak untuk warga miskin. Yang ketiga, menciptakan kondisi ekonomi yang tahan terhadap krisis dan lonjakan harga. Yang keempat, rancang program jaringan yang bisa menurunkan tingkat ketimpangan. Yang kelima, meluncurkan program pemberdayaan masyarakat untuk orang terpinggirkan. Yang keenam, tingkat akses terhadap makanan, kesehatan, pendidikan, dan warga miskin. Yang ketujuh, pungut pajak dengan benar dan pastikan bahwa belanja pemerintah lebih berpihak kepada orang miskin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BPPPD, Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun menurut BPPPD tahun 2014, upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah dengan cara melakukan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Target utamanya adalah masyarakat miskin, sehingga strategi yang diterapkan dalam pemerataan ini harus berpihak pada masyarakat miskin. Upaya pemerataan yang berkeadilan menurut BPPPD tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan manfaat. Untuk menciptakan pembangunan Indonesia yang maju, merata, mandiri, dan adil, dalam pembangunan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Pemerintah sebagai stakeholder senantiasa mengembangkan program-program yang melibatkan masyarakat miskin, rentan, dan termarginal. Program tersebut dibagi menjadi 4 klaster atau kelompok penanggulangan kemiskinan, yaitu ada pelindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil, dan program-program pro-rakyat. Keberhasilan program ini tidak hanya didasarkan pada keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, apakah aktif atau tidak, serta kebermanfaatan program tersebut bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, meningkatnya status kesehatan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan cerdas, yang merupakan komponen penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan dapat tercapai melalui upaya berikut ini. Yang kedua, peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, meningkatnya status kesehatan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan cerdas, yang merupakan komponen penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan dapat tercapai melalui upaya berikut ini. A. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu atau laki dan angka kematian bayi atau AKB. Yang B. Peningkatan perbaikan gizi. Yang C. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Yang D. Pelaksanaan jaminan kesehatan. Yang E. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan, tenaga kerja terdidik dapat mengembangkan visi dan wawasan yang lebih maju, menanamkan etos kerja tinggi, serta menumbuhkan sikap adaptif dan inovatif. Sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan, pemerintah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai, merata, dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah harus mampu menyediakan satuan pendidikan yang mampu mengakomodasi setiap anak usia di sekolah
yang memerlukan layanan pendidikan tanpa terkecuali anak sekolah yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil, dan perbatasan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang upaya pengentasan kemiskinan dan master plan percepatan dan perluasan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi upaya pengentasan ini sudah banyak sekali di Indonesia dan sangat beragam. Nah, jadi upaya pengentasan ini harus dilakukan lagi pengoptimalannya seperti penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan dan jaminan sosialnya. Nah, program pengatasan ini adalah menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun, tapi sampai saat ini tidak signifikan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya dengan lancar. Yang pertama itu persoalan kultural masyarakat yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Dan yang kedua itu ada kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya memihak pada masyarakat miskin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.